dengan saya Sarah. Mari kita simak. Melalui praktikum ini diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana prinsip dan melakukan aseptik diri maupun lingkungan. Metode aseptik dan sterilisasi ini berlaku tidak hanya saat teman-teman praktikum, tetapi juga akan berlaku saat teman-teman penelitian di dalam laboratorium. Hal yang harus dilakukan pada saat sebelum memasuki laboratorium mikrobiologi umum adalah menyiapkan peralatan tulis secukupnya dan menyiapkan jas laboratorium atau APD, kemudian melepas alas kaki yang ditempatkan pada rak yang telah disediakan, kemudian memakai jas laboratorium, dan bagi praktikan yang tidak berkerudung, harus merapikan rambutnya dengan cara mengikat rambutnya. Kemudian, memasuki laboratorium menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada metode aseptik dan sterilisasi adalah pipet ukur, lateks, Erlenmeyer, cawan Petri, plastik PE, mikropipet, spiritus, ose, dan spreader, kapas, tisu, kertas payung, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, dan yang terakhir adalah alkohol 70%. Sebelum aseptik lingkungan, kita harus terlebih dahulu melakukan langkah aseptik diri dengan cara hand rub menggunakan alkohol 70%, kemudian memakai lateks dan disemprotkan kembali alkohol 70%, kemudian digosok. Hal ini harus sesuai dengan cara WHO. Tujuan dilakukannya aseptik diri adalah untuk mengurangi risiko adanya mikroba yang ada di tangan kita. Sama halnya dengan aseptik diri, aseptik lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi risiko adanya mikroba di meja kerja yang akan digunakan selama proses praktikum. Meja kerja yang sudah disemprot dengan alkohol 70% harus dilap kering menggunakan tisu secara searah. Sterilisasi dengan panas ada 3 cara, yaitu panas langsung, panas kering, dan autoclave atau uap panas. Pada prinsip dari sterilisasi mulut tabung reaksi ini adalah memanaskan mulut tabung reaksi untuk mencegah kontaminan dari lingkungan atau udara. Tutup kapas yang digunakan untuk menutup tabung reaksi tidak boleh diletakkan di meja kerja apabila sudah tidak bisa digunakan kembali.
Untuk cawan Petri yang akan digunakan, dilakukan sterilisasi mulut cawan dengan api Bunsen. Metode api langsung ini digunakan untuk sterilisasi mulut cawan saat sebelum dan sesudah inokulasi agar kondisi aseptik tetap terjaga. Fungsi dari memanaskan mulut cawan Petri adalah untuk mengurangi resiko kontaminan dari lingkungan. Membungkus glassware sebelum dilakukan sterilisasi ini fungsinya adalah agar ketika selesai disterilisasi, glassware tidak akan terkontaminasi oleh uap air sisa proses sterilisasi tadi. Pembungkus glassware ini ada dua, yaitu kertas payung dan plastik PE. Untuk cawan Petri, disiapkan kertas payung dengan bagian mengkilapnya ada di bagian atas atau di bagian luar. Hal ini untuk mencegah penyerapan uap air. Balik cawan Petri dan letakkan di atas tengah kertas payung. Kemudian, kita lipat dengan rapi. Lalu, kita ikat menggunakan karet. Setelah diikat menggunakan karet, akan kita letakkan ke dalam plastik PE yang kemudian akan diikat. Jarum ose yang akan digunakan harus disterilisasi dengan api langsung sebelum digunakan, dengan cara mencelupkan ke alkohol dan dibakar di api Bunsen sebanyak 3 kali, dan dibakar hingga berbijar merah menyala. Saat ose dicelupkan ke alkohol, baiknya digerak-gerakkan supaya jika ada sisa mikroba hasil inokulasi, mikroba tersebut akan terlepas ke larutan alkohol sehingga ose menjadi bersih. Bakar dengan posisi hampir tegak supaya penampang yang terkena api lebih luas, sehingga lebih luas pula yang berbijar. Spreader yang akan digunakan harus terlebih dahulu disterilisasi, sama dengan yang lainnya, yaitu dengan cara mencelupkan di dalam larutan alkohol 70%, kemudian dibakar di api Bunsen dan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk Erlenmeyer, tahap pembungkusan menggunakan kertas payung sama seperti pada tabung reaksi, yakni mulut Erlenmeyer disumbat menggunakan kapas yang telah dilipat secara rapi, kemudian dipastikan bahwa Erlenmeyer sudah tertutup rapat dengan indikator bunyi pluk pada saat kapas dilepas. Jangan lupa sebelum kita sumbat dengan kapas, kita harus mensterilkan terlebih dahulu melalui api secara langsung dengan menggunakan Bunsen. Kemudian kita bungkus menggunakan kertas payung seperti pada proses tabung reaksi. Setelah kita bungkus, maka sudah siap untuk dibungkus menggunakan plastik PE. Kemudian kita ikat. Untuk pipet ukur, dibungkus menggunakan plastik PE yang berukuran kecil dan panjang, di mana satu plastik hanya untuk satu pipet ukur saja. Kemudian, kita sumbat menggunakan kapas yang telah digulung dengan rapi pada lubang pipet ukur. Saat membungkus dengan plastik, pastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya.
Ketika semua alat sudah dibungkus, langkah selanjutnya adalah sterilisasi menggunakan autoclave. Pertama, buka kunci autoclave dengan cara memutar baut, kemudian buka tutup bagian dalam, dan ketika dibuka akan terlihat dua rak susun yang digunakan untuk menampung semua glassware yang akan disterilisasi. Sebelum melakukan sterilisasi, pastikan air yang digunakan untuk sterilisasi sudah cukup untuk digunakan. Air yang digunakan adalah Aquades. Tuangkan Aquades hingga tanda batas seperti pada berikut ini. Ketika Aquades dirasa sudah cukup untuk digunakan, masukkan rak pertama yang ada di paling bawah adalah rak yang lubang alasnya hanya satu. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir tekanan dan uap panas yang akan mengenai glassware. Kemudian, meletakkan rak paling atas yang memiliki lubang alasnya banyak. Hal ini dilakukan agar uap panas kontak dengan glassware secara merata. Saat meletakkan rak, pastikan ganggang yang digunakan untuk mengangkat rak berada di dalam, agar memudahkan saat proses pengangkatan dengan spanner. Apabila sudah, selanjutnya bisa meletakkan semua glassware yang hendak disterilisasi, kemudian tutup autoclave dan putar tightening bolt atau baut pengunci ke arah kanan menggunakan spanner sampai rapat. Saat proses sterilisasi berlangsung, pastikan katup releasing valve dalam keadaan tertutup, yakni seperti posisi tidur. Setelah itu, atur dahulu timernya, kemudian nyalakan tombol on dan atur suhu sterilisasi pada 121 derajat Celcius. Maka sterilisasi siap dilaksanakan. Kemudian, tunggu hingga timernya berbunyi yang mana menandakan bahwa proses sterilisasi sudah selesai. Kemudian matikan tombol on-nya dan tunggu hingga tekanannya turun menjadi 0 atm. Barulah katup releasing valve boleh dibuka dalam posisi tegak. Apabila dirasa semua uap sudah keluar, barulah bisa dibuka tightening bolt-nya menggunakan spanner. Hati-hati saat membuka autoclave, pastikan orang yang membuka berada di samping belakang. Hindari daerah depan autoclave karena uap panasnya akan keluar.